Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Tapi ada keinginan almarhum yang belum tercapai gitu. Atau dari kalian berdua mungkin akan pengen aku pengen ngajak dengan ibu akan umroh. Ibu tuh selalu bersyukur gitu kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang apa gitu, karena dia udah merasa bersyukur bisa berkumpul sama anak-anak dan cucu-cucunya. Buat dia, buat ibu itu udah merasa kebahagiaan yang luar Tersendiri, biasa gitu kan, apalagi bisa kumpul sama cucunya dan bisa memberikan, kayak ibu hobi masak terus dimakan sama, itu udah luar biasa bahagianya ibu tuh. Makanya kalau teman-teman saya ya, rekan-rekan artis itu kalau datang ke rumah itu pasti kangennya sama masakan ibu. Pasti dia Semua pada tanya deh, ibu masak apa hari ini? Mbak Ike, Ya semua, Teh Iis. semuanya yang paling dikenang gitu. Pokoknya kalau ada acara di rumah itu kita nggak pernah bawa makanan dari luar ya. Pasti ibu mau buat sendiri itu. Artinya almarhum sama rekan-rekan artis Sangat dekat. Iya, sangat dekat sekali. Dan kayak gimana ya, kebersamaan itu udah kayak sama kayak Jadi anak kalau sendiri misalnya ada gitu. yang mau datang, katakan Nasar atau siapa yang teman KD lain, tanya dia mau dibikinin apa. Nah, karena mereka sering tahu masakan ibu enaknya ini, oh minta dong sama ibu, minta ini, nanti bikin bikin ini ya, seperti itu. Dia tahu kesukaannya rekan-rekan saya, masak apa gitu. Kalau yang datang siapa misalnya tahu. Iya. Cici, Siti kan udah berprestasi lah ya. Dari ibu sendiri menunjukkan kebanggaan nggak sih selama seumur hidupnya? Ya itu tadi, ibu kan orang yang selalu bersyukur ya. Dari pertama awal karir kita yang dari nol ya, benar-benar sampai alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis gitu. Ibu itu orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah menuntut apa-apa. Pengen ini, pengen itu, pengen kesini, pengen ke situ, nggak pernah. Jadi ibu itu orang yang memang benar-benar bersyukur dan memang orang yang benar-benar itu sangat memperhatikan keluarga, terutama bapak ya, bapak saya. Pak, ini kan mohon maaf nih, untuk makamnya sendiri kan disatukan, mungkin bisa dijelaskan disatukan dengan siapa dan memang keinginan ibu atau seperti apa? Ini keinginan dari kita, kesepakatan anak-anak ya, dan bapak juga kemudian setuju. Jadi memang disatukan. Saya berpikir di sini kan sudah ada beberapa keluarga ya, ada adik saya, ada tante saya, ada nenek saya, kakak saya. Jadi ya sudahlah, mungkin ini makam yang memang dekat juga dari rumah, nggak terlalu jauh, dan untuk memudahkan kita juga kalau kita berziarah mungkin bisa sekalian di sini satu tempat begitu. Nah itu yang kita berpikir, karena ya nenek saya, kakak saya, ibu saya itu kan memang semuanya itu kalau lagi pada kumpul bersama tuh kayaknya kayak nggak pernah mau lepas gitu. Iya. Ya jadi pengennya sama-sama terus begitu. Yang pertama sama ibu sekarang. Nah ini ada 3 generasi, jadi disatukan, dan memang kan ya karena sudah lama kan, jadi sudah bisa gitu disatukan. Disatukan satu Dengan pertama nenek saya, mamanya ibu, nenek dari ibu ya, mamanya ibu, kemudian kakak saya yang pertama dan ibu saya. Ada dua, tapi waktunya berjauhan. Ya, sudah lama. Nenek saya itu dari 2012, kakak saya 2021, dan ibu saya sekarang 2025. Tapi hilang nggak? Tapi Pak, mohon maaf nih, sebelum itu masih ada nggak sih Pak cerita tentang umur beliau, mungkin mengingat akhirat itu ada nggak sih? Justru kalau beliau itu lebih wanti-wantinya ya, kepada anak-anaknya itu jagain bapak gitu kan. Yuk kita harus benar-benar nih jangan sampai lengah gitu kan. Bapak jangan sampai tinggal sendirian di kamar, harus ada yang jagain. Karena kan selama ini kan ibu terus kan. Jadi mungkin kalau ibu lagi keluar ada keperluan atau lagi ke pasar, harus anaknya ada yang jagain, salah satunya lah siapa.
Jadi ibu itu sangat perhatian sama bapak karena memang bapak sangat ketergantungan sama ibu gitu. Iya, jadi pada saat ke rumah sakit karena ibu tahu bahwa akan dirawat mungkin 3 sampai 5 hari, ibu tuh udah Pesannya Bapak udah bicara sama Siti, bilang nanti jangan lupa Bapak minum obat ya besok jam sekian, nanti Bapak makan ya kalau bisa jam segini, nanti kopinya jam segini, nanti minum tehnya jam segini, tehnya nanti direbus, terus jangan terlalu banyak ini, dia bilang. Jadi memang ibu selalu bilang oh iya Bu, iya. Berarti kalian berdua jadi penerus ibu. Iya, harus. Iya, ya pesan ibu saya seperti itu, harus jagain bapak saya yang memang kondisinya juga sudah sakit-sakitan ya. Seperti itu. Dari ayahanda sendiri gimana sih, Pak? Dari ayahanda sendiri bagaimana begitu kejadian? Ya mungkin ini cara Allah ya untuk memisahkan bapak saya sama ibu saya dengan cara ibu saya dirawat di ICU begitu selama ya hampir 40 hari lah ya, dan juga dikasih tidak sadar. Jadi supaya mungkin bapak saya maupun anak-anaknya juga bisa lebih persiapan mentalnya lebih kuat itu kan. Jadi nggak tiba-tiba. Sebenarnya pada saat itu kan memang kalau dinyatakan ya pertolongan Allah kita nggak tahu ya. Ibu saya itu sudah detak jantungnya itu sudah berhenti gitu kan. Yang awal pertama kali masuk itu sudah berhenti. Itu prosesnya selama 30 menit tiba-tiba muncul lagi begitu. Ada lagi gitu, tapi memang sudah tidak mungkin untuk bernapas secara alami ya, normal ya. Jadi harus dibantu dengan ventilator. Mungkin almarhum tutup usia di usia berapa dan meninggalkan cucu anak? Ya, ibu saya itu lahir tahun 1995. 55, sorry. Jadi udah 70 tahun ya. 30 April ini 70 tahun. Meninggalkan 4 anak ya. Saya yang pertama sekarang ini. Adik saya ada 3 karena yang 2 sudah meninggal lebih dulu. Kemudian cucu ada 10. Banyak juga ya. Meninggalnya Jam jam berapa? ya 10-an lah kurang lebih. Tadi juga kayaknya Kak Siti sama Kak. Kayaknya air matanya terus keluar, ada saat itu mungkin ini nggak sih apa yang paling kalian ingat waktu sama kawan? Pastilah, namanya kita kehilangan orang tua, Yang ibu. paling diingat itu pada waktu terakhir sih buat Siti, itu dia pada saat ibu pamit untuk rumah sakit ya, pada saat ke rumah sakit pada saat itu Siti sedang sholat isya ya, mau taraweh, ibu ke kamar sendiri, dia bilang tapi Siti nggak bisa menjawabnya karena lagi salat. Kemudian dia balik lagi, selesai salat Siti langsung ngampiri ibu. Ya Bu, tadi ke kamar ya? Iya, cuma mau pamit katanya gitu, cuma mau pamit. Oh iya Bu, itu aja sih kayaknya. Kayak ngerasa oh ternyata itu pamitan yang terakhir gitu kan, pamitan terakhir. Dan untungnya Siti nggak ngelanjutin taraweh gitu, langsung Siti stop dulu setelah sholat isya langsung ke ibu gitu kan. Iya. Siti maaf, mungkin ada pesan-pesan ibu ingin lihat Kak Cici untuk meninggal lagi mungkin sebelum Ibu ya namanya orang tua kan pasti ada, tapi kan ibu juga bisa melihat situasi dan kondisinya ya, karena saya memang sejauh ini jadi memang belum ada orang yang memang benar-benar saya bisa menjadi pendamping hidup saya. Ya kita berjalan apa adanya menjalani hidup ini gitu. Toh saya juga merasa udah bahagia bisa selalu dekat sama orang tua ya, sama keluarga, sama keponakan-keponakan gitu kan. Jadi mungkin ya kalau saya sudah bersuami barangkali saya lebih jarang bersama sama keluarga, mungkin itu maknanya. Jadi ibu selama ini ya alhamdulillah bahagia-bahagia aja kita sama-sama satu rumah. Mungkin doa Terakhir nih kan tanggal 30 April Iya. ibu ulang tahun nanti. Iya. Ziarah atau bagaimana? Atau malam ini langsung Iya, kita ada tahlilan insya Allah.
seperti apa namanya, yang sudah-sudah ya, adik saya, kakak saya, nenek saya itu ada acara tahlilan sampai hari ke-7, kemudian ke 40 hari ya, biasanya seperti itu.